Ini laju lah Pak. Mungkin standby terus kok kameranya. Standby, ini And action. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Ya, begini Pak. Maksud saya datang ke sini, saya ingin minta izin Bapak untuk mengadakan sosialisasi kegiatan rencana proyek kepemimpinan KPK, karena sudah menjadi tugas dari tutor kami untuk melaksanakan kegiatan rencana proyek kepemimpinan sekolah masing-masing. Jadi mungkin saya mau minta izin, besok mau saya adakan saja. Izinkan Pak bisa melakukan tugasnya. Yang itu udah perlu rasa dikit. Tangan kita saja. Kita nunggu atau Pak? Ayo lo Pak. Tiga 5,7. Lain cewek kok. Tiga 6,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa di pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara sosialisasi kegiatan rencana proyek pembinaan atau RPK. Semoga tidak ada halangan beruntung. Kedua, selamat dan salam senantiasa kepada Rasulullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah untuk nabi yang tak baca pada hari yang kiamat. Amin. Kepada Bapak para sekolah yang saya hormati, beserta dewan guru semuanya, baiklah ini saya sebagai telah membawa susunan acara dalam rangka acara
sudah kegiatan secara proyek kepimpinan SPK. Dalam ini saya akan membacakan unsur acaranya. Pertama adalah pembukaan. Untuk acara yang pertama, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan acara pembukaan ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Jainab. Kepadanya bersilakan. Para diri berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Ibu, tanah umat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah daya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 17 Aresaleh, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 17 Aresaleh, yang terhormat Bapak rencana proyek kepemimpinan sekolah. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua serta staf pendidikan SD 17 Aresaleh, yang mana pada pagi hari ini sudah berkenan hadir di sini sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih saya ucapkan juga kepada mantan khusus Bapak Amor SPBD selaku kepala sekolah yang telah membimbing kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas dalam mengajar sehari-hari. Yang selanjutnya, selaku ketua panitia, di sini ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan mengenai rencana kegiatan proyek kepemimpinan.
Yang pertama ini merupakan sosialisasi yang dilakukan pada hari ini. Kemudian selanjutnya nanti ada pelaksanaan supervisi kegiatan, yaitu supervisi kegiatan mengajar di kelas. Mungkin dari Bapak Ibu semua nanti saya mengambil salah satu guru siapa yang bersedia untuk disupervisi. Dan setelah supervisi nanti ada tindak lanjut. Nah, semua itu itulah rangkaian acara-acara yang akan kita laksanakan dalam rencana proyek kepemimpinan ISD 17 KSM. Saya selaku panitia juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya rasa demikian saja pesan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari Ketua Panitia dari Bapak Saudi. Masih kata selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah selaku narasumber kepada beliau. Waktu jadwal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Bapak Firno, yang saya hormati Bapak Guru SDN 17 beserta stafnya. Marilah kita intinya memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita berkumpul di SD ini untuk mensosialisasikan hasil dari Pak Saudi nantinya. Mudah-mudahan semua rangkaian yang kita jalani nantinya mudah-mudahan berjalan lancar. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena beliaulah semulia-mulia Nabi dan semulia-mulia Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak banyak komentar, hanya memberitahu atau usul. Marilah kita dukung saudara kita kegiatan beliau, yaitu sosialisasi hasil dari selama ini beliau diklat pendukung adanya hasilnya. Beliau selama ini tatap muka antara calon-calon kepala sekolah, dan tugas-tugas ini Pak Saudi lakukan nantinya demi keberhasilan Pak Saudi sendiri. Nantinya dari saya mohon kepada Bapak Guru untuk sosialisasi masuk ke kelas. Nanti siapa yang bisa kasih tahu sama Pak Saudi. Terus berapa yang mau bisa disosialisasi. Seperti kita ngajar, Pak Saudi memperhatikan, atau seperti para sekolah, Pak Saudi memperhatikan kita ngajar. Nanti di sana sini ada masukan untuk kita, ada yang kurang, apa perlu ditambah, itu saja kita perhatikan. Dan juga nantinya ada para sekolah lainnya juga mau ke sini, karena katanya akreditasi A dari B ke A harus
menjalaninya. Maksudnya seperti Ibu Bintari kan akreditasi B umpamanya, dia harus akreditasi A untuk sosialisasi pekerjaannya. Banyak sekali besok-besok ini yang akan tampil di SD kita, jadi kita perlu persiapan. Saya mohon Bapak Ibu persiapannya, pertama kebersihan sekolahnya dan kerapian sekolahnya. Calon-calon kepala sekolah nantinya ke SD kita semua tampilnya. Dari Pak Supriyanto sudah minta izin kepada saya, Pak Elwi, Ibu Betari, dan Ibu apa lagi? Ibu Sri Kusmiani sudah minta izin juga dari kita. Jadi saya minta tolong Pak Sodi selaku ketuanya, tolong kasih tahu kalau beliau mau masuk sini, jadi kita ada persiapan. Kasih tahu kapan dia di sini dan nanti kita persiapan. Tidak mendadak-mendadak nanti kita nggak siap, malu kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan sambutan saya, dan saya mohon maaf karena saya kurang sehat juga pada saya ini. Dan saya akhiri dan saya mohon maaf dan kepada Allah minta ampun. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang dalam sambutannya. Masih acara kita adalah pemaparan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Kepada Bapak yang akan memberi komentar, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu langsung saja, itu di SDN 23 Tanah Kelapa. Dan yang terakhir nanti IST 2 yaitu kembali ke BPSMD pada bulan Juni selama 3 hari. Nah, dalam tugas OJT 1, OJT 2 dan IST 1, IST 2 itu berhubungan sekali. Nah, peserta diklat itu harus mengadakan program rencana proyek kepemimpinan. Apa itu rencana proyek kepemimpinan? Artinya seorang calon kepala sekolah harus membuat istilahnya magang kerja. Pertama di sekolah masing-masing dan yang kedua di sekolah magang. Dan alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan Pak Amor di sekolah magang, untuk di sekolah sendiri. Sedangkan untuk di sekolah magang, saya akan magang di SDN 15 Aisyah. Ya, langsung saja, itulah tahapan-tahapan dari diklat yang saya ikuti. Kita lanjut sosialisasi kegiatan rencana proyek kepemimpinan RPK. Saya ambil dalam judul peningkatan kemampuan kinerja guru melalui program supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan kolaboratif di SDN 17 Aisyah. Kenapa saya mengambil judul ini? Itu ada alasannya begitu ya, ada alasannya. Terus ada alasannya, yaitu sesuai dengan rapor mutu dari sekolah kita. Saya sampaikan nanti rapor mutu dari sekolah kita. Nah, rapor mutu sudah saya ambil download di channel PMB.
beberapa nilai dari 8 standar ya. 8 standar, yaitu pertama standar kompetensi kelulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar pendidikan dan tenaga pendidikan, kemudian yang keenam standar sarana dan prasarana pendidikan, dan yang ketujuh standar pengelolaan pendidikan, dan yang ke-8 standar pembiayaan. Nah, dapat dilihat itu nilainya ya. Nilai itu dari kita standar pembiayaan yang 68 itu semuanya sudah bagus, itu ada bintang 5 ya, 7 gitu. Nah, walaupun masih ada itu yang nilainya 5,8 juga, tapi itu sudah bintang 4, bintang 5 itu masih dalam itu secara yang paling rendah ini ada di standar pengelolaan pendidikan. Dapat ya. Nah, standar proses 3 ini. Standar proses ini dalam indikator mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di sini nilainya 3,12 ya, bintang 2. Ini kuning. Nah, ini paling rendah di sekolah kita. Rapat mutunya di standar proses ini sesuai instruksi dari tutor kami bahwa untuk mengambil tema ambillah dari rapot mutu yang paling rendah. Nah, di sini standar proses dalam indikator proses pembelajaran dilaksanakan dengan mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, artinya di sini ya bukannya saya gimana? Saya mau kamu bukan, menjadikan kamu bukan. Tapi ini adalah problem dari sekolah kita. Problem kondisi nyata yang harus kita tingkatkan di sekolah kita. Di sekolah kita dalam faktanya di sini evaluasi dari kepala sekolah, artinya kepala sekolah mungkin jarang melakukan supervisi Pak ya. Nah itu alhamdulillah di sini kami selaku peserta diklat ingin bagaimana caranya memperbaiki mutu dari sekolah kita. Nah, makanya saya mengambil tadi peningkatan kemampuan kinerja guru ya melalui program supervisi akademik dengan pendekatan kolaboratif. Nah, saya seperti itu karena berdasarkan rapor mutu. Itulah mengapa alasan saya mengambil supervisi. Nah, itu artinya nanti bagi ibu semua, marilah kita tingkatkan sama-sama, ya, biar sama-sama, jangan sampai sekolah kita ini ya dinilai yang tidak baik karena
supervisi. Nah, supervisi guru dan tenaga pendidikan. Supervisi ini dilakukan oleh setiap kepala sekolah, ya, dan harus diprogramkan di sekolah masing-masing. Artinya seorang kepala sekolah harus mempunyai kemampuan kompetensi supervisi, ya, supervisi. Nah, supervisi itu ada beberapa macam. Supervisi akademis adalah supervisi untuk para guru, ya, dalam proses pembelajaran, dan supervisi tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu, ya, seperti PU, tata usaha, kemudian tenaga perpustakaan, kemudian penjaga sekolah, satpam, nah dan lain-lain itu merupakan tenaga pendidikan. Nah, itu juga harus di supervisi. Jadi bukan hanya guru saja yang supervisi, semua yang terlibat di sekolah ini itu disupervisi. Nah, ya, konsep supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu dikutip dari Hikman 2007. Ya, supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Dari 2001. Artinya, supervisi merupakan rangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran. Ya, artinya supervisi itu tidak untuk mencari kekurangan, ya, tidak untuk mencari kekurangan seorang guru. Nah, itu tidak, melainkan supervisi ini dilaksanakan untuk membantu proses pembelajaran supaya proses pembelajaran itu sesuai yang diinginkan. Pengembangan profesional, penumbuhan motivasi, dan pengawasan kualitas. Pengembangan profesional, sebagai seorang guru itu harus berprofesional. Artinya seorang guru itu harus tahu yaitu tugasnya, yaitu mendidik, mengajarkan siswa supaya ke arah yang lebih baik. Artinya harus ada perubahan, ya, harus ada perubahan dari peserta didik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dari yang tidak bisa berhitung bisa menjadi berhitung. Itulah pengembangan profesional dari seorang guru. Nah, kemudian yang kedua itu penumbuhan motivasi. Penumbuhan motivasi artinya seorang supervisi itu tujuannya untuk memberi motivasi atau semangat dari bapak dan ibu guru untuk supaya semangat dalam bekerja, ya. Nah, semangat, ya, kita tahu sendiri kalau kita yang tidak pernah disupervisi, kadang kita melaksanakan pembelajaran itu ya semau kita, ya, tidak ada yang mengawasi. Nah, berarti kita semau kita, ya, itu. Jadi tidak ada motivasi mau begini, itu secara kita, itu menimbulkan kekurangan yang tidak baik, ya. Kemudian pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas artinya dalam proses pembelajaran itu kita kan kalau habis mengajar itu tahu kondisi siswa kita, ya. Siswa kita mungkin
Nah, ada permasalahan begini bisa diprogram, ya. Sistematis, objektif, analisis. Nah, di sini yang ke-8 itu kekeluargaan. Kita yang nanti kita ke-8 adalah kekeluargaan. Nah, inilah kekeluargaan berarti sudah saya singgung tadi, untuk supervisi bukan untuk mengoreksi kesalahan, ya, tapi bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Maka di sini adalah sistem kekeluargaan, artinya seorang kepala sekolah dengan gurunya itu tidak sungkan-sungkan, ya, tidak sungkan-sungkan. Misalkan ada kekurangannya, ya diomongkan, dan ada kelebihannya juga diomongkan. Jadi yang kelebihannya itu kita tiru, dan yang kekurangannya kita tinggalkan untuk lebih baik. Jadi kekeluargaan artinya akrab, ya, antara kepala sekolah dengan dewan gurunya akrab. Demokratis artinya ya tidak semau kita pendapat kita sendiri, tetapi semuanya itu harus dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan. Artinya seorang guru kalau disupervisi itu kita tanya dulu, jika kita sebagai kepala sekolah, ya, kita tanya dulu apakah dia istilahnya siap disupervisi. Nah, berarti kalau sudah siap berarti tinggal menunggu hari kapan kita tentukan. Gitu. Ya, berarti kan demokratis. Nah, kalau seorang guru tidak siap, nah, ya berarti ya kita jangan ditunda dulu. Sebelum itu kita tunggu dari dewan guru persiapannya kapan siap-siap. Kemudian humanis, aktif, dan berkesinambungan. Berkesinambungan artinya kegiatan ini rutin dilaksanakan, dilaksanakan sebagai program sekolah. Apa kita laksanakan mungkin dalam sebulan sekali. Nah, yang bagus ini ya sebulan sekali ini paling bagus. Nah, yang kalau pakai sebulan sekali ya 2 bulan sekali kita laksanakan. Tergantung kita programkan apa, begitu. Apabila secara berkesinambungan, tentunya pasti kita sebagai seorang guru kan menyadari kekurangan ini saya seperti ini. Nah, kemudian kelebihannya seperti ini. Nah, kita tingkatkan. Lalu pendekatan supervisi. Cara langkah-langkah mendekati diri menuju objek yaitu ada tiga macam. Pertama, langsung direct kontak, ya. Itu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Artinya kita dalam supervisi secara kelas turun tangan langsung, ya, turun tangan langsung mengawasi guru-guru di aktivitas pembelajarannya, ya. Mungkin kegiatan langsung ini yang di sini ada kriteria langsung, tidak langsung, dan kolaboratif. Kalau langsung ini dikhususkan kepada guru-guru yang mungkin kemampuannya agak kurang. Nah, itu cara pembelajarannya agak kurang, cara menyampaikannya kurang. Nah, itu disarankan menggunakan pendekatan langsung atau direct kontak. Nah, kemudian yang kedua tidak langsung, indirect kontak, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Artinya ada kondisi guru itu kan mungkin pintar, ya, sudah pintar, sudah mampu dalam IT-nya, kualitasnya istilahnya sudah senior. Nah, itu bisa menggunakan metode tidak langsung. Artinya kepala sekolah guru mungkin kepala sekolah hanya mengawasi dari jauh. Nah, dari jauh kemudian diawasi, nanti setelah itu hadapan tindak lanjut, ya, kelebihan guru tersebut. Nah, itu
metode pendekatan tidak langsung, ya, karena guru-gurunya mungkin tidak profesional, gitu. Kan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi. Kemudian pengamatan selama kunjungan. Jadi kita masuk ke kelas, nah kita amati. Kemudian akhir kunjungan perjanjian untuk membicarakan hasil observasi. Artinya setelah kita mengadakan kunjungan ke kelas, itu kita lakukan janjian kapan kita bertemu, ya, antara kepala sekolah dan guru, kapan bertemu untuk membicarakan yang sudah pasti dilaksanakan tadi. Apa yang dibicarakan itu tadi proses pembelajaran tadi. Itu ada beberapa instrumen, ya. Kira-kira kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana. Dan selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil supervisi. Nah, setelah disupervisi sudah ada refleksi dari kekurangan tersebut, tahap selanjutnya mungkin kan adakan supervisi lagi, yaitu bagaimana perubahannya dari yang telah disupervisi tadi, ya, apakah ada perubahan atau tidak dari yang kita terapkan tadi. Kalau tidak ada perubahan, mungkin apa kesalahan di mana, apa dari tekniknya supervisi atau bagaimana. Nah, itu merupakan tindak lanjut dari supervisi. Kemudian ada praobservasi pertemuan awal. Satu, menciptakan suasana akrab dengan guru. Nah, dari sini tadi sebelum ada supervisi untuk kunjungan kelas, kita adakan praobservasi atau pertemuan awal. Ya, kita usahakan menciptakan suasana akrab dengan guru. Nah, tadi jadi sebelum supervisi kita akrabkan dulu, ya. Jadi tidak ada yang mengganjal dalam hati, saya mau disupervisi, saya takut bagaimana. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita akrabkan dulu. Yang kedua, membahas persiapan yang dibahas oleh guru dan membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan. Ya, mungkin sebelumnya nanti ditanya Bapak Ibu apakah sudah ada RPP. Nah, juga kita lihat RPP-nya. Nah, jadi proses awal observasi, persepsi sampai kegiatan penilaian itu diperiksa. Nah, setelah tim, baru Bapak Ibu di RPP itu menggunakan apa? Menggunakan metode apa, gitu kan? Metode pendekatan saintifik. Nah, berarti Bapak Ibu harus menerapkannya di kelas. Nah, seperti itu. Terus setelah ada kesepakatan, baru bisa dilaksanakan seperti itu. Menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan. Nah, kepala sekolah juga harus menentukan instrumen tersebut. Nah, dibaca. Oh ya, ini Bapak Ibu, inilah instrumen yang akan diisi oleh Bapak Ibu. Nah, instrumen itu. Selanjutnya, observasi pengamatan pembelajaran. Apa yang dilakukan dalam pengamatan pembelajaran? Yang pertama yaitu pengamatan difokuskan kepada aspek yang telah disepakati. Nah, tadi yang sudah disepakati di pertemuan awal tadi, itulah yang diamati. Artinya difokuskan, tidak melebar kemana-mana, gitu kan ya? Tidak melebar kemana-mana. Misalkan kita mengamati aktivitas siswa, nah berarti itu aktivitas siswa yang harus kita amati dan upaya pembelajarannya bagaimana. Nah, itulah yang sepakati seperti itu. Dua, menggunakan instrumen observasi. Ada instrumen dalam proses pengamatan pembelajaran ada juga. Jika di samping instrumen perlu dibuat catatan, file notes. Artinya seorang kepala sekolah juga harus menyediakan catatan selama mengetahui tadi yang kekurangannya dan kelebihannya.
Amati untuk dibicarakan setelah supervisi atau tindakan guru. Catatan observasi meliputi perilaku guru dan siswa. Nah, perilaku guru, bagaimana cara dia menyampaikan pelajarannya, bagaimana cara menguasai kelasnya. Nah, kemudian siswa, aktivitas siswa antusias apa enggak, kemudian diamati. Yang kelima, tidak mengganggu proses pembelajaran. Artinya seorang kepala sekolah melakukan supervisi gurunya tidak mengganggu. Artinya yang masuk ke kelas duduk,